Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di hari baru, di pekan yang baru juga. Dan kita akan memulai seluruh aktivitas kita di hari ini. Dan sebelum melakukan aktivitas kita, mari kita merenungkan firman Tuhan. Dan marilah kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala kemurahan-Mu yang memelihara hidup kami hingga saat ini. Kami ada, sebagaimana kami ada adalah karena kebaikan Tuhan. Tuhan, berkatilah kami dengan firman-Mu, dan biarlah sepanjang hari ini kehidupan kami diwarnai dan diterangi oleh firman Tuhan. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan, renungan bagi kita di hari ini, Yesaya 61 ayat yang ke-11. Demikian tertulis dalam Yesaya pasal 61 ayat yang ke-11, dan saya akan membacakan bagi kita menurut terjemahan baru yang kedua yang di-launching di tahun 2023 ini. Sebab seperti bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa. Demikian jauh firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana kita memelihara hidup kita tetap dalam kegirangan dan sukacita Paskah? Karena kemenangan Kristus, kebangkitan Kristus adalah kebahagiaan kita dan sukacita kita. Maut dan kuasa gelapnya tidak lagi menjadi faktor penentu bagi kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, salah satu cara untuk tetap hidup bersukacita adalah hidup dalam kebenaran. Bapak yang sudah dikasihi Tuhan, nah hari ini dalam Yesaya 61 merupakan bagian di mana Sion kembali dipulihkan, atau Sion, kabar baik keselamatan bagi Sion. Dan kalau kita baca keseluruhan ayat itu juga dikatakan bahwa Sion menjadi imam Allah kembali setelah kejahatannya dimurnikan. Sion diselamatkan dan ditebus. Dan ini bagi kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang yang telah dibaptis dalam Kristus, kita adalah imam razani, kerajaan imam razani. 1 Petrus 2 ayat 9. Artinya apa? Melalui kehidupan kita, hendaklah juga keindahan Kristus, kebaikan Allah boleh dinyatakan di bumi ini. Nah, firman Tuhan mengatakan pada hari ini, sebagaimana tanah itu, bumi itu mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, dan benih yang ditaburkan juga dikeluarkan oleh tanah itu menjadi suatu tanaman. Pekerjaan Tuhan dalam Kristus Yesus akan mengeluarkan kebenaran dalam hidup ini, tanpa kita menjadi takut akan kuasa gelap yang mau menutupi kebenaran itu lagi. Karena Kristus bangkit, kita tahu kita menang bersama Kristus. Ada pepatah yang mengatakan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kebenaran itu seperti operasi bedah. Dan itu mungkin menyakitkan, tapi menyembuhkan. Ketika dibedah, penyakit dikeluarkan, dipisahkan, dan kita menjadi sehat setelah operasi. Kebenaran mungkin menyakitkan. Tetapi jangan pernah kita lupa bahwa kebohongan itu seperti penghilang rasa sakit, atau narkoba, atau painkiller saja, yang mungkin sakitnya, masalahnya seperti nggak ada lagi. Tapi jangan pernah lupa, obat penenang itu akan dosisnya semakin bertambah dan bertambah. Kebohongan tidak pernah menyatakan kemuliaan dan kebenaran. Kebohongan tidak pernah menyelesaikan persoalan sesungguhnya. Dan kematian kebangkitan Yesus menyelesaikan persoalan dosa yang besar itu. Dengan kata lain, bahwa sesungguhnya orang-orang yang percayakan kebangkitan Kristus, dan kita orang-orang yang sudah diselamatkan, adalah suatu kegirangan bagi kita kalau kita memelihara hidup dalam kebenaran. Benih yang ditaburkan oleh Tuhan, yaitu Kristus itu sendiri yang telah mati dan bangkit, hendaklah juga ditunjukkan dalam kehidupan kita yang hidup di dalam kebenaran Tuhan tanpa harus menjadi takut. Saudara yang kasih Tuhan, kebohongan tidak pernah akan menyelesaikan persoalan. Justru akan semakin menuntut banyak untuk semakin ditutupi. Dan tidak akan pernah menyelesaikan. Kebenaran itu dia yang menjadi kunci
untuk tetap hidup di dalam sukacita dan kegirangan karena kebangkitan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, ini panggilan hidup kita. Kalau kita mau tetap bergirang dan bersukacita di dalam Tuhan, mari kita ingat bahwa Yesus mengatakan, "Akulah kebenaran dan hidup." Oleh karena itu, biarlah kita berjuang bersama, hidup tetap di dalam kebenaran, dan kebenaran yang kita nyatakan adalah kebenaran karena Kristus itu sendiri adalah kebenaran sesungguhnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk segala kebaikan Tuhan. Tuhan memberikan sukacita kami lebih daripada yang kami minta. Bahwa Tuhan telah memberi hidup yang telah dimerdekakan. Tuhan telah menerangi kuburan kami. Akhir hidup kami bukan soal kematian tetapi kehidupan. Dan kehidupan di dalam Tuhan adalah hidup yang penuh dengan pengharapan. Dan kami dimampukan karena kasih dan kemurahan Tuhan dan karena firman-Mu. Kami boleh menyatakan kebenaran Kristus dalam hidup kami. Tuhan tolong kami, berkati kami sepanjang hari ini dalam semua aktivitas kami. Dan biarlah keindahan kebaikan Kristus boleh dinyatakan lewat kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.